Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini, Kak Nirmala Kusuma. Apa kabar, Kak? Yang saya hormati, Alhamdulillah, baik. Kak Jafni, Kak Rahmatullah Syabir, dan seluruh peserta forum yang sempat hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, warahmatullahi wabarakatuh. rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa walaupun secara virtual. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah sebagai suri tauladan bagi kita semua. Baiklah, pada hari ini tepat pada tanggal 23 Juli 2021 merupakan hari untuk memperingati Hari Anak Nasional, di mana anak adalah generasi emas, generasi penerus bangsa. Tentunya membutuhkan perhatian untuk kita semua, apalagi dari orang tua, lingkungan sekitarnya. Baiklah, adapun tema kita pada hari ini, pada sore hari ini, yakni Anak Terlindungi Indonesia Maju, dengan judul Anak Cerdas Terliterasi. Baiklah, sebelum kita memulai untuk berbincang-bincang dengan narasumber kita pada hari ini, terlebih dahulu saya perkenalkan narasumber kita. Beliau bernama Kak Nirmala Kusuma, lahir di Jeneponto 18 Oktober 1981. Biasa dipanggil Kak Nir. Pekerjaan beliau adalah ASN di Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto. Beliau beralamat di Jalan Selahu, Kelurahan Pontotanga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Sekarang beliau aktif di organisasi Salimah sebagai bendahara PD Salimah Jeneponto. Mengenai status, beliau alhamdulillah sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Baiklah, kita akan mulai berbincang-bincang dengan Kak Nirmala. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah, baik. Bagaimana dengan Jirnawati? Alhamdulillah, baik, Kak. Iya, alhamdulillah. Saya punya pertanyaan nih, Kak. Bagaimana cara membangun jiwa literasi pada anak di masa pandemi? Oh, iya. Terima kasih. Jadi, membangun jiwa literasi itu sebenarnya jangan dimulai pada saat pandemi ya, tapi memang harus ditanamkan pada anak sejak dini. Hal ini sejalan dengan perintah Allah di surah Al-Alaq, yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, begitu pentingnya kita berikra, berliterasi, sehingga ayat ini menjadi ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jika jiwa literasi ini sudah tertanam dari awal, sejak dini ya, seharusnya ketika kemudian masa pandemi itu jauh lebih mudah, karena anak sudah terbentuk, sudah terbiasa untuk berliterasi, sudah tumbuh kebiasaannya untuk membaca, menyenangi hal-hal yang berbau literasi. Nah, saya sangat mendukung ketika kemudian di tahun 2016 kalau tidak salah, pemerintah mencanangkan gerakan literasi nasional yang terdiri dari gerakan literasi sekolah, kemudian gerakan literasi keluarga, lalu kemudian gerakan literasi masyarakat. Nah, kita tentunya harus mendukung hal ini dan mensukseskan program pemerintah ini. Nah, bagaimana kita membangun jiwa literasi itu kepada anak? Nah, mungkin saya sebagai orang tua ya,
yang sudah memiliki 2 anak, mungkin ada baiknya yang pertama adalah menyediakan fasilitas itu, seperti misalnya buku bacaan, kemudian apakah itu buku bacaan berupa buku dongeng, atau kemudian buku ilmu pengetahuan alam, apa itu berupa buku murni ya, buku ilmu pengetahuan yang murni maupun yang sudah berupa terapan dalam hal ini untuk anak-anak yang jauh lebih dewasa. Nah, di masa pandemi ini tentunya yang harus kita sediakan juga adalah jaringan internet, karena harus kita akui bahwasanya pandemi ini memaksa kita untuk melakukan pembelajaran, melakukan banyak hal yang kita lakukan, baik itu kegiatan apapun itu hampir semuanya melalui jaringan internet. Jadi itu yang harus kita sediakan. Jangan sampai kita menuntut anak untuk bisa berliterasi, tapi justru kita tidak sediakan medianya. Anak tentunya nanti akan menjadi bingung. Kemudian yang kedua adalah sering mengajak anak untuk berdiskusi, bercerita tentang pengalaman mereka sendiri, tentang fenomena yang terjadi sekarang, lalu kemudian menuliskannya kembali, sehingga pada akhirnya nanti mereka sudah terbiasa melahirkan ide, melahirkan gagasan, sehingga tumbuh kreativitasnya, kreativitas menulis, kreativitas bercerita, imajinasinya berkembang. Kemudian yang paling diharapkan juga adalah tumbuhnya jiwa kritis pada anak, sehingga perkembangan mereka terhadap literasi itu memadai. Kemudian yang ketiga adalah mengenali passion anak. Jadi kita harus, orang tua itu seharusnya mengenali kecenderungan anak itu apa yang dia minati, pelajaran apa atau buku-buku apa yang mereka minati. Nah, ketika kemudian kita pahami itu, orang tua tentunya bisa menyediakan buku-buku juga yang sesuai dengan minatnya anak, sehingga orang tua itu sudah hanya sebagai pengarah, membimbing anak agar lebih fokus terhadap apa yang dia sukai. Kemudian yang selanjutnya adalah mengetahui moodnya anak, pada saat kapan kemudian anak itu suka belajar, atau kemudian pada saat mana kemudian anak tidak ingin dulu belajar atau tidak ingin membaca. Nah, ketika kemudian kita tahu moodnya, kita bisa menciptakan mood itu. Bagaimana kita menciptakan mood itu? Ya mungkin dengan misalnya kalau anak saya sendiri ya, misalnya kalau saya mau ajak untuk murajaah tentang mengajinya, saya ajak dulu dia bercerita. Saya tanya, tadi ustaznya bilang apa? Tadi yang hadir siapa saja? Kemudian dia akan bercerita, kemudian pada saat itu saya akan menyodorkan iqra'nya. Ayo, kalau begitu kita murajaah lagi tentang yang dibacanya tadi, seperti itu. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting sebenarnya menurut kakak adalah bagaimana anak itu sebenarnya butuh role model. Dia butuh qudwah, dia butuh teladang. Nah, kita adalah role model bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kalau misalnya saya sebagai orang tua mungkin lebih menjadi role model bagi anak-anak saya. Kemudian mungkin kalau adik bisa menjadi role model bagi adik-adiknya.
pokoknya setiap kita adalah role model bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak Kak Nir. Ya. Jadi ada beberapa yang bisa saya tangkap di sini bahwa menanamkan literasi pada anak itu harus dimulai sejak dini. Kemudian dalam membangun literasi tersebut, kita membutuhkan, anak itu membutuhkan fasilitas. Jadi sebagai orang tua atau sebagai kakak atau sebagai seorang guru, patutnya memberikan fasilitas untuk anak. Kemudian mengajak mereka untuk berdiskusi supaya mereka mampu melahirkan gagasan atau ide. Kemudian mengenali kecenderungan anak atau pelajaran apa yang mereka sukai. Mengetahui kesukaan anak, terus di mana mengetahui dan mengenali kondisi situasi yang ada supaya anak mudah menerima pelajaran yang kita berikan. Kemudian kita sebagai orang tua ataupun kakak ataupun sebagai seorang guru harus mampu memberikan contoh atau menjadi teladan yang baik untuk anak-anak. Baiklah, selanjutnya Kak di pertanyaan kedua. Di era saat ini kan semua informasi bisa diakses oleh anak-anak melalui media digital. Seberapa besar peran media digital ini bagi perkembangan kecerdasan anak? Ya, saya persilakan kepada Kak Nir. Ya, kalau sepemahaman saya, kecerdasan anak itu sebenarnya sangat tergantung pada nutrisi dan lingkungannya. Nah, sekarang itu kan masa pandemi, kemudian yang banyak kita gunakan di masa pandemi ini adalah media digital. Nah, bagaimana perannya? Tentunya harus kita akui bahwasanya media digital membawa dampak positif dan juga membawa dampak negatif kepada anak-anak Indonesia. Nah, ketika kemudian anak menerima hal-hal yang positif, maka itu akan tertanam di otak mereka. Lalu kemudian ketika mereka menerima hal-hal yang negatif, maka hal-hal yang positif itu boleh jadi tergeser oleh hal-hal yang negatif yang mereka terima dari media digital. Nah, disinilah peran orang tua harus bisa mendampingi anak dalam kita membantu anak untuk menemukan tontonan atau bacaan-bacaan yang baik atau konten-konten yang sesuai dengan usia mereka. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah orang tua harus bisa membatasi anaknya dalam membatasi waktu ya, memberi pasang waktu menggunakan media digital. Tentunya pembagian waktunya juga itu tergantung dari usia anak ya. Jadi mungkin untuk usia-usia balita yang seperti anak saya tak bisa pungkiri bahwasanya dalam sehari itu dia memegang gadget ya. Tetapi kita orang tua juga harus tegas untuk membatasi waktu-waktu memegang gadget seperti itu. Kemudian yang harus kita sadari juga adalah bahwasanya teknologi itu sebenarnya hanya pendamping, pelengkap. Yang anak-anak butuhkan sebenarnya adalah sentuhan orang tuanya. Dia butuh interaksi dengan orang tuanya, kemudian dia butuh komunikasi dengan orang tuanya. Jadi sebagus-bagus media digital, maka yang tak ada yang mengalahkan sentuhan seorang anak kepada anaknya. Sebagus-bagus pendidikan melalui online, tetap masih lebih bagus kita menggunakan offline ya. Tetapi ini kan masa pandemi, jadi kita mau tak mau dihadapkan pada situasi pembelajaran
online. Kemudian tantangan yang selanjutnya adalah orang tua harus juga bisa menarik perhatian anak. Artinya orang tua itu harus lebih menarik daripada gadget. Jangan sampai orang tua itu menjadikan gadget itu sebagai baby sister ya. Kalau supaya anaknya diam, mereka kasih saja gadget ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi sebenarnya peran orang tua lah yang sangat mempengaruhi kecerdasan anak. Itu menurut kakak. Ya, baik, terima kasih banyak Kak Nir. Jadi di sini peran orang tua itu sangat penting untuk kecerdasan anak. Kecerdasan anak itu tergantung dari konten-konten. Kalau medali dari media sosial itu tergantung dari konten-konten atau apa yang mereka lihat dan mereka nonton. Ketika itu positif, itu akan berdampak baik bagi kecerdasan anak. Namun ketika hal-hal yang mereka nonton itu negatif atau konten-konten yang mereka lihat itu negatif, otomatis akan menggeser dampak positif yang didapatkan oleh anak. Jadi membatasi anak dalam penggunaan media sosial juga itu perlu. Kemudian teknologi itu hanyalah sebagai pelengkap atau pendamping untuk anak-anak, namun anak-anak itu yang paling mereka butuhkan adalah perhatian, sentuhan dari orang tua. Kemudian orang tua harus mampu menarik perhatian anak supaya anak semakin mau menuruti orang tua. Ketika diajar, mereka juga akan ikut. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga, Kak. Ya. Sebagai seorang orang tua atau yang nantinya akan atau sedang melihat proses pertumbuhan anak, apa kemudian strategi Kak Nir agar kedepannya anak-anak melek membaca perkembangan zaman, apalagi dunia digital sudah menjadi pegangan anak-anak dewasa ini? Ya, saya persilakan kepada Kak Nir. Iya, saya jadi teringat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sabdanya beliau berkata, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Artinya, ilmu itu bersifat dinamis dan tidak tetap. Ya, jadi keberadaannya menyesuaikan dengan kondisi sekarang dan kehidupan masa depan. Nah, karena kita berbeda zaman, zaman kakak tentu berbeda dengan zamannya adik-adik. Nah, sebagai orang tua, saya merasa bahwasanya harus selangkah lebih maju daripada anak. Jadi dalam penggunaan teknologi, dalam hal apapun, saya harus merasa selangkah lebih maju karena saya tidak bisa mengajarkan tidak semua yang di zaman saya itu bisa saya ajarkan kepada anak saya. Tentunya akan berbeda karena zaman saya berbeda ya. Kemudian bagaimana cara ini membentengi cara anak membaca perkembangan zaman? Iya, agar mereka melek ya. Jadi yang selanjutnya itu adalah kita orang tua harus bisa melindungi akunnya supaya anak-anak juga itu tidak bebas menggunakan akun orang tuanya. Jadi boleh jadi orang tua mungkin memasang password di HP-nya atau di laptopnya supaya anak-anak tidak dengan kemudian seenaknya di jam-jam yang bukan kita sepakati bersama berselancar di dunia maya. Jadi kalau saya berharap bahwasanya orang tua itu tidak terlalu memanjakan anaknya dengan membelikan HP satu anak satu HP, tidak ya, tapi harus juga dilihat dari usia dan
bagaimana kebutuhannya. Jadi kemudian meskipun sekarang itu zamannya serba online, tapi orang tua itu juga sebenarnya harus tetap menyiapkan buku-buku bacaan, kegiatan menciptakan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya kemudian online semua tidak. Jadi harus tetap menyediakan buku-buku bacaan yang bisa mereka sentuh, yang bisa mereka pelajari langsung, karena harus dipahami bahwasanya kalau kita berselancar di dunia maya itu begitu banyak informasi yang kita tidak tahu benarnya atau salahnya, seperti itu. Ya, baik Kak. Jadi intinya di sini adalah orang tua, kita sebagai orang tua tidak mengikuti sepenuhnya keinginan anak, namun memberikan apa yang anak butuhkan saat ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Kak. Ya. Biasanya kan anak-anak kebanyakan mendapatkan literasi yang dominan di sekolah melalui pendidikan. Nah, sekarang kita sedang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan tentunya semua kegiatan pendidikan anak dilakukan di sekolah. Jadi pendidikan anak itu selalu dilakukan di sekolah di masa pandemi saat ini. Baik itu pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Apa sih tantangan dan hal yang harus dilakukan oleh orang tua agar anak-anak ini peka terhadap keadaan lingkungan di sekitarnya? Ya, bagaimana agar anak-anak peka terhadap lingkungan di sekitarnya? Jadi yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah berdoa agar pandemi cepat berlalu. Kemudian yang kedua, ya jangan lupa juga untuk mendoakan anak. Kemudian memberikan pemahaman kepada anak mengapa kemudian mereka harus belajar di rumah, mengapa kemudian mereka harus memakai masker, mencuci tangan. Jadi harus tetap memenuhi protokol kesehatan. Kenapa mereka seperti itu? Nah, kemudian jika dikaitkan dengan literasi, tantangannya adalah kita orang tua harus menyediakan buku-buku yang banyak. Paling tidak kita menciptakan perpustakaan kecil, atau ketika kemudian ada momen-momen yang membahagiakan, lalu kita memberi reward kepada anak kita dalam bentuk sebuah buku. Kemudian apalagi ya? Kemudian seperti yang tadi katakan bahwasanya bekali diri kita jauh lebih banyak dibanding sebelumnya. Baik itu bekal ilmu, bekal teknologi, bahkan bekal atau stok sabar yang banyak. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih banyak, Kak. Jadi yang bisa saya tangkap bahwasanya kita harus memberikan pemahaman kepada anak, memberikan pemahaman supaya anak mengerti bahwa kenapa kita harus belajar di rumah, lebih banyak belajar di rumah. Kemudian pelajaran sekolah kita tetap belajar di rumah juga. Terus ada pertanyaan terakhir, Kak. Ya. Apa pesan Kakak terkhusus kepada orang tua dan anak-anak yang sedang dilema galau menghadapi pandemi COVID-19? Ya, pesannya apa ya? Yang pertama berdoa, kembali lagi berdoa. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Kemudian tetap menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kemudian bersabar menghadapi pandemi ini, karena ini ujian, pasti ada hikmahnya, pasti ada ujungnya. Hikmahnya boleh jadi orang tua jadi dituntut belajar lagi, jauh lebih banyak belajar karena mereka ya harus lebih banyak terjun mengajar langsung anak-anak mereka. Kemudian yang kedua, orang tua jadi lebih paham tentang bagaimana posisi guru.
Kemudian hikmahnya juga adalah orang tua jauh lebih dekat dengan anak. Kakak menganggap bahwasannya semua anak itu istimewa. Begitupun orang tua. Tidak ada orang tua yang sempurna. Begitupun tidak ada anak yang sempurna. Orang tua dan anak adalah dua pribadi ya yang terus belajar untuk jauh lebih baik dari sebelumnya. Sebenarnya tidak ada cara yang paling efektif untuk mengajar anak berliterasi. Itu menurut kakak ya. Apapun yang saya sampaikan pada kesempatan ini, itu hanyalah sebagian kecil dari beberapa cara yang para orang tua lakukan. Karena kenapa? Tiap anak itu berbeda, sehingga perlakuan orang tua terhadap anaknya pun itu tentu saja pasti berbeda. Orang tua lah yang paling mengenali sebenarnya anaknya itu bagaimana. Jadi orang tua lah yang paling paham harus bagaimana mengajar anaknya. Nah, untuk itu pesan saya kepada para anak adalah berbahagialah bersama orang tua yang tentunya sangat menyayangi dan menginginkan selalu yang baik buat anak-anaknya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Kak, Ya. atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari kami. Baik, dengan berakhirnya pertanyaan ini, maka berakhir pula lah kegiatan kita pada sore hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Nirmala Kusuma selaku narasumber kita pada hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada seluruh peserta forum yang sempat hadir pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini, walaupun berjumpa secara virtual, semoga bermanfaat. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama Dek. Terima kasih Sekian dari saya. sudah mengajak bersilaturahmi di forum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Jernawati selaku moderator pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.